Indonesia kan sembunyi-sembunyi ya. Si A, B. Eksklusif, nah cenderung eksklusif mereka. Jadi tradisi dakwah Islam itu gini, sering tak sampaikan. Sing babat awas itu pasti ahli tasawuf. Begitu wis mapan, wis Islam, ahli fikih teko. Ahli fikih teko mulai ngajar ke mulai gawe identitas. Lambine kudu popos, kudu sarungan. Begitu mapan, wis mapan piye, wong wis sadar kudu poso pas Ramadan, kudu sholat pas wayahe, kudu wae syariat wis paham, tak kok yo hati. Wis polane di mana-mana diatur. Jadi cara paling gampang dalam konteks agama, cara gampang untuk diterima itu kan mencari kesalahan pada orang-orang yang tidak paham ilmunya. Jadi preman-preman begitu masuk Wahabi kan langsung diberi gelar ustaz. Sopo sih enggak? Tenang. Dan yang NU itu nyantri udah bangsa, saya tahu santri terus. Dan semakin materialis zaman, golongan ke awal diri ini semakin terpinggir, semakin orang penting, semakin dingin. Iya, quick. Iya, tantangannya ya mukafif for walidin ya seperti itu. Jadi gampang kalau sampean pengen dianggap berilmu, belajarlah begini. Kalau sampean pengen memiliki jaringan, memiliki uang, memiliki kekuasaan, belajar wah. Tapi nek sampean nggak pengen opo-opo, belajar wah. Jadi nek sampean jek kepinginan macam-macam akeh. Pengen jadi bupati, pengen duwe bojo papat, pengen duwe rumah tingkat itu. Keliru mlebu belajar tasawuf. Dalam tasawuf itu kabeh bukan tujuan, tapi alat pendukung. Makanya ya mesti seneni tujuh. Gue garis. Ya belajar tasawuf mesti diseneni tujuh. Dia lebih mahal. Cara suki itu mesti rotok telat. Lebih mahal. Jadi sampai itu loh, mubarak sing terkenal itu kan ahli fikih kabeh. Iya. Ustaz Sumat, Ustaz saya. Jadi nek sampean pengen diarani berilmu pinter belajar fikih. Karena kok iso ngandani kancane. Iso ngandani kan lu sedekah tapi gak ngono. Lu sujude gak ngono. Nek belajar tasawuf gak iso ngandani. Makanya sih sing sama masih yang suki rada telat. Tapi insya Allah suki ini kan minimal suki hati yang boleh fintech mengambil terus simbole itu nang SSC lah sih simbole ya nah urung entek urung dikai kecintaan, lebih berdiri ya Pak. Entek sih.
gitu kayak Tapi ojo di semojo ayo diteknik. tapi Loh, tapi itu faktual bener. Biro-biro surat kuat bayar listrik enggak. wifi urunan tahu. Jadi terus itu memang sekarang mayoritasnya yang itu sehingga makamnya Kasihan banget makam Al-Ghazali itu kayak terus kayak di makam-makam umum itu enggak terlalu. Dia kayak sampean yang dulu neng makla itu loh. ya Ya, seperti itu. Tapi lek malah ya ternyata lek Ghazali sendiri ya mbak di tengah gurun. Tapi lihat gambar itu sudah mulai ada kayak paving melingkar. Ya ada gerakan untuk kalau Mas Yanto adiknya itu si Syekh Ahmad itu dimakamnya di mana? Ada sama kayak Ghazali. Gak ada keterangan di makam di mana. Saya Ahmad. kita ya bodoh. Jadi itu sih. Gak ada tempatnya di mana. Kayak juga ditus. Nah, di makam di Oh juga ada diktus ya. ini kalau saya membaca itu pas kakaknya yang Imam Ghazali itu mimpin sholat, adiknya itu Mubarakah keluar dari barisan ya. Pulang ke rumah ditanya sama Melihat darah. Anda melihat darah dalam perutnya itu, dengan itu akan tersentuh, kakaknya akan belajar itu tadi, belajar tasawuf. Jadi butuhnya itu lebih dulu adik. Butuhnya itu Ya. karena Imam Al-Ghazali berguru ke Syekh Haramain Al lupa saya. Itu lebih banyak belajar, belajar. Dan kisah yang paling populer butuhnya Nabi Hamid Muhammad Al-Ghazali itu ketika sedang menulis kitab. Itu ada Alat yang menceloki Tinta. tinta. Dia berhenti menulis sampai menunggu sampai lalatnya songkok ngono iso diangkat dadi jadi periode wali-wali besar itu awal-awal versi, terus kemudian Baghdad, kemudian Damaskus, kemudian jadi akhir-akhir seperti Neng gitu loh gitu. Sing barengane Al-Halaj Itu Rumi, Turki. Al-Misri itu kan akhir-akhir. Mungkin namanya kan yang tahun pasti. Al-Halaj juga Persia. Al-Halaj itu sebelum Syaikhul Qadir Jilani, sebelum Generasi lama. sebelum Al-Ghazali. Dan
itu ya politik, ada yang banyak yang lebih keras dari hal-hal seperti Mu'arofi. Mu'arofi itu malah dipasang yang Ka'bah. Pendapat orang dulu itu dipasang di Ka'bah. Sebenarnya lebih ekstrim. Lebih ekstrim. Jadi karena situasi politiknya nggak terlalu keras, Bahkan makamnya itu kan benar sampai ditutup sampai 350 tahun. Ini kalau ingin saya tanya juga, kenapa yang banyak yang para ahli fikih, ahli apa itu kan cenderung wafatnya kan tidak setragis kalau di tasawuf ya. Kalau tasawuf itu kan mesti tragis, kadang dibunuh, kadang ini kenapa ya nggak seperti itu? Kadang-kadang sampai di seksi jenar apa itu sampai gitu kan. Itu menanggung. Wali itu menanggung. Minimal dia menanggung murid-murid. Menanggung itu kan segala sesuatu. Masuk derita, masuk bala. Kalau banyak kisah rata-rata wali sakitnya kan kronis tidak bisa diobati. Ya sudahlah, nggak usah jauh-jauh dulu kita menanggung dan mereka tidak mendapatkan bayaran. Mayoritas ahli fikih kan dapat bayar. Bahkan untuk manajemen, untuk harganya, kita harus rasanya popularitas, dapat bayaran popularitas. Jalan risalah itu jalan Rasulullah. Seperti semua nabi pasti menderita, pasti penuh derita. Di coro bahasa gampangnya, coro bahasa gampangnya itu membeli akhirat dengan dunia. Di akhiratnya dibeli dengan lu nabi sing rada lumayan kan dalam Sulaiman ya. Ini ya terakhir. Saya menderita. kematiannya dua-duanya ya Pak. Saya kira yang logika kita, wis nabi lu kok iso keracunan. Ya, Rasulullah kan diracuni. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin sampai Muhammad Al-Hadi semua diracun. Dilindungi pangeran kok, nek sampai nggak logika itu acur kabeh. Dilindungi pangeran selalu bersama Allah kok iso keracunan. Jadi berat bagi para rasul, para wali itu. Apalagi yang host semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi ketakwaannya, itu deritanya semakin berat. Kalau sampean ini nggak usah kenal tasawuf tuh, lu sampean nggak sinau ya hidupmu ya berat kok. Kan mending berat yang dipersembahkan untuk jalan Allah. Fakta nih hidup sampean saiki ya berat. Daripada beratnya hidup Anda itu enggak Anda niatkan untuk Allah, ono ne mung kekos soro sulo. Loh, jenengan yang ngerti Gusin, Mas Yanto itu loh yang Mas Yanto itu
istilahnya bagian di bagian. Memang Santo itu sampai ke diberitahu Buse itu sampai wilayah ini. Nah, menurut Ringo ya jawabannya pas setan. Imam Ahmad Ar-Rifai, Masya Allah. Aku nak mau Imam Ahmad Ar-Rifai sama Habib Badri, saya Habib Badri Asik nangis. Imam Ahmad Ar-Rifai itu membeli dengan seluruh jeruan badannya. Begitu sakit, satu persatu bagian dari dalam badannya keluar. Dahulu nek otakku durung metu, aku durung bakal diganggu. Sampai terakhir otaknya. Kayak ngono lho. Dia itu ora ono apa. Maca para masai kurulan. Ini biasanya di saat kita itu membaca orang-orang tasawuf, ahli tasawuf, biasanya kita itu semakin berat. Artinya apa? Kita melakukan kehidupan amalia sehari-hari, jadi seakan-akan malah takut gitu. Itu gimana itu? Jadi takut segala hal. Padahal kita punya kewajiban lain-lain gitu. Jadi seakan-akan tidak sinkron. Gimana? Secara tauhid itu belum mendapat hidayah. Secara tauhid belum mendapat hidayah atau nur hidayah dari amanah Rasul, amanah khalifah. Secara personal, secara tauhid, secara personal itu tasdiyatun nafsnya, perjuangan membersihkan dirinya itu belum optimal, sehingga masih dibayangi kekhawatiran, ketakutan sebagainya. Maka definisi wali di Al-Quran itu adalah sesungguhnya wali-waliku tidak memiliki rasa khawatir dan rasa takut di hatinya. Justru kebahagiaan. Kepoke wong liya nyawang penuh dengan penderitaan. Tapi bagi mereka detik per detik itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Karena hakikatnya peran kita itu memang nggak ono enak. Peran awake dhewe itu mung loro. Allah nyiptakne menungso itu tugasnya mung loro. Siji dadi Abdullah itu ora penak. Endi ana dadi abdi penak. Nek dilihat dari kacamata biasa. Yang kedua khalifah Allah. Itu tugas kita itu hanya dua. Di ono enak dadi khalifatullah. Karena definisi khalifatullah itu adalah rahmatan lil Surah Al-Qiyamah harus selalu memberi rahmat pada semesta, pada kehidupan. Jawa ini memayu-hayu ning bawa-bawa. Jadi sok iku sing
Nek secara fikih kan sampean ditakoni salatmu piye, piye. Bapakmu sapa, nabimu sapa, secara fikih kan ngono. Ditalkin. Tapi secara tauhid sing kita piye tugasmu wis kok lakoni kok piye. Tugasmu ning dunya, tugas sesuai dengan penciptaan wis tak lakoni kok piye. Gede-gede Gusti wis balik meneh. Balik meneh rampungno. Sampai di masanya ngadep meneh pangeran ditakoni meneh piye wis oleh pirang persen. Nembe kare dosa persen wis balik. Rampung tugas. Tsumma ilaihi rajiun, tsumma ilaihi rajiun, tsumma ilaihi rajiun. Ini Al-Baqarah. Lah kula niku malah mboten nglampahi tapi musuhi ya Gusti. Dadi ning dunya ora nglakoni dadi Abdullah lan dadi ganggu Abdullah tapi malah mungsuhi ganggu para Abdullah dan para Abdullah. Zaman Nabi ngono iki lho. Terus sampeyan ya neraka jahat. Yang bae tapi ya seji. Wong